Assalamualaikum, Shalom. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Pancasila yang beranggotakan Lasma Tirma, Najwa Azizah, Nilam Putri Azizah, Selviana Lidiawati, dan Sofian Dwi Anggoro. Kami akan menunjukkan tugas kami dengan pemicu yaitu hubungan Pancasila. HAM merupakan hak yang melekat pada manusia dan menjadi kodrat bagi manusia yang harus dihormati oleh setiap orang, yang bersifat universal, yang tidak dapat dikurangi oleh apapun, dan hanya dapat dibatasi oleh undang-undang yang berlaku. Hak asasi manusia dalam Pancasila sebenarnya telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat ditemukan lebih lanjut dalam beberapa pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar dan juga dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pancasila pada sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa setiap manusia memiliki hak beragama, di mana setiap orang dapat menganut agama sesuai kepercayaan masing-masing dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, di mana setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Hak kebebasan berpendapat merupakan implementasi dari sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana sila ini mengandung unsur musyawarah, dimana ketika kita ingin memutuskan sesuatu, maka kita perlu melakukan musyawarah dengan cara menyampaikan pendapat, dimana dalam undang-undang kita mempunyai hak untuk berpendapat. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, ada juga pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan landasan filosofis dan ideologis yang kuat untuk melindungi hak pendidikan atau yang disebut dengan educational right dalam mencerdaskan bangsa. Setiap anak di Indonesia berhak mendapatkan hak tersebut untuk memperoleh pendidikan dengan layak. Peran Pancasila melindungi educational right tercantum pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu hak warga negara yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah memperoleh pendidikan. Hubungan Pancasila sila keempat dengan political rights. Pancasila adalah dasar negara yang merangkul seluruh perbedaan, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mencakup seluruh wilayah Indonesia melalui hak dasar political rights yang merupakan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, di mana setiap warga negara Indonesia berhak ikut serta menjadi bagian pemerintahan dan menjalankan pemerintahan, pemilihan umum, mendirikan partai politik yang mengajukan petisi kritis serta syarat. Hak asasi ekonomi atau property rights adalah hak untuk memiliki sesuatu, membeli atau menjual dan menggunakannya secara sah dan adil. Hak ini mencakup hak jual beli, hak melakukan kontrak atau perjanjian, hak sewa menyewa, hak waris, dan hak-hak lain terkait dengan kepemilikan dan penggunaan aset ekonomi. Hubungannya dengan Pancasila adalah hak milik sebagai hak fundamental bagi manusia, perlu dihormati dan dilindungi selama tidak merusak kepentingan bersama atau kesejahteraan masyarakat. Hak ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab terhadap kepentingan bersama dan kesejahteraan sosial. Penggunaan hak milik harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokratis, integritas, serta kontributif terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila menganggap property rights sebagai komponen penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dengan tujuan mencapai keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama.
Sekian video materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.